Kasus yang paling seru, gue pernah showing terus nego sama ownernya. Ketika datang sama ownernya, ownernya lagi ini lapin pistol. Gue pernah juga, gue jualan tanah kuburan itu gue pernah. Cari rumah itu Seperti cari jodoh. seperti cari jodoh gitu Iya, ya. ada tagline satu lagi. Cari ruang usaha itu seperti cari suami. Kenapa tuh, kenapa? Harus bisa transfer tiap bulan. Ci, Ya, dulu emangnya gimana? Kenapa bisa sampai jadi agen agent properti. properti? Oke, sebenarnya terjebak ya. Hah? Sebenarnya terjebak. Jadi dulu itu gue ibu rumah tangga, terus gue buka toko bangunan karena basic saudara tuh ada yang di toko bangunan juga gitu kan. Nah terus udah gitu ada teman gue ngajakin nih si bos gue sekarang itu, ayolah buka jadi ikutan jadi agent gitu. Pertamanya gue santai-santai banget tapi ternyata ternyata gue menyukai ya dunia properti gitu. Lebih ilmunya jauh lebih upgrade daripada kalau gue punya toko bangunan doang gitu. Gue ketemu bos-bos, ketemu berbagai macam jenis pekerjaan yang gue bisa belajar banyak dari mereka. Kalau toko bangunan kan lu ketemunya mandor, nggak mungkin owner turun sendiri datang untuk belanja kecuali by phone gitu ya. Hmm. Tapi kalau lu jadi agent properti itu lu pasti ketemu sama owner dan buyer, which is yang satu punya aset, yang satu punya duit, ya kan. Jadi pasti ketemu pas at least pas AJB lah atau Mhm. pas showing penentuan lah gitu Iya, kan. buat tanda tangan gitu Buat kan. tanda tangan. Jadi wah ini gue ngerasa gue lebih banyak berkembang di sini gitu dengan berbagai macam kasus ya Mhm. daripada toko bangunan doang gitu. Berarti terjerembab gitu. Iya, nggak sengaja, Tapi nggak sengaja. tapi hebat ya, maksudnya eh 2 kali atau 3 kali second best. Second best principal, ya dua, tiga dua kali kali, 3 kali tiga ya. kali ya. Tuh kan maksudnya walaupun nggak sengaja gitu ya, Heeh, tapi ternyata kalau kata Pak Awan minggu kemarin, heeh. ini memang udah ada bakatnya nih di bidang ini, berarti bukan jaga toko gitu. Iya mungkin ya, mungkin ya. Heeh. Sebenarnya di properti kalau gue pribadi gue tuh ada dua kerjaan yang berbeda sih, Vin. Satu tuh gue harus closing sendiri, satu lagi gue harus bina tim karena udah jadi principal kan. Ya. Jadi that's two different thing banget gitu. Yang satu mah jualan, yang satu lagi tapi lebih ngebina orang, nge-maintain orang, kayak gitu-gitu. Satu jualannya as agent gitu Iya, ya. Mm-mm. gitu. Satu ya gue kayak jual rumah apa segala macam seperti layaknya agent biasa. Tapi yang satu lagi ya gue harus ngebina tim. Nah itu yang cukup challenging tapi puji Tuhan seru sih, seru. Sebenarnya malahan yang ngebina tim itu memang one step di atas kan. Maksudnya kalau Mm-mm. kita sebagai orang-orang nih, anak-anak masih kecil mau Mm. cari kerjaan, gak mungkin tiba-tiba jadi prinsipal gitu kan. Iya, 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 iya. Mereka mau jadi prinsipal, mau jadi apa gitu Heeh, kan. heeh. Nah waktu awal-awal Cici juga apa langsung jadi prinsipal gitu, enggak kan? Enggak. Itu Jadi awalnya gimana tuh? agent biasa banget lah, cupu banget lah waktu dulu telepon klien aja sampai gemeteran gua. Takut gitu kan, Heeh, mau ada sesuatu hal yang tidak enak harus disampaikan kan gitu ya. kan. Nah itu nyampeinnya gimana itu gua sampai gemeteran. Jadi ada step-stepnya, memang ada step-stepnya sampai gue bisa jualan dulu. Terus kalau di kita tuh ada target, jadi misalnya lu capai target segini lu baru boleh punya tim. Nah Hmm. itu pun jadi manajer dulu. Nah nanti kalau udah angkanya achieve di angka tertentu lu baru jadi bisa principal. Maksudnya angka achieve itu angka gue pribadi dan angka tim ya Hmm. gitu. Jadi balance karena kan kalau jadi principal juga kalau cuma tahu teori ngajarin doang tapi nggak pernah gerak di lapangan kan ada kasus kita nggak bisa, lu juga nggak ngalamin gitu kan, Ya, ya. istilahnya tim gitu kayak gitu sih. Hmm. Jadi memang ada tahapannya. Maksudnya tim tuh prinsipal kan berarti memimpin satu cabang gitu ya. Mm, mm, mm. Benar nggak sih? Benar. Nah, tim tuh tim satu cabang gitu atau tim di dalam cabang gitu? Tim under gua ya, jadi yang rekrutan gua kan gua bisa ngerekrut tim Ah, ah. gitu. Jadi kebetulan Discovery itu kalau gua dulu tuh pegang satu cabang, Ya, jadi cabang TKI gitu, tapi sekarang ya. udah dipindah ke peta. Oh, oke. Nah pokoknya di peta itu ada dua prinsipal Hmm. gitu, tapi pokoknya siapapun tim yang under gua berarti itu tim gua
gitu. Jadi nggak, dan kita kan kerjanya nggak berdasarkan, oh gue kantor cabang di TKI berarti gue harus jualan TKI aja, enggak. Hmm. Jadi bisa satu Bandung gitu. Bisa sampai keluar kota nggak? Bisa ke Bisa Bali ya. juga bisa. Kalau Bisa. dapet gitu Asal ya. kuat mah jalan-jalannya. Waktunya ada deh ya, bisa aja gitu. Showingnya mungkin yang susah ya. Showingnya. Ini sih intermezzo sih. Hmm. Kita tuh udah 2 tahun Ci, bener kan? Udah 2 Heeh. tahun. Cici absen pertama, saya absen kedua, Iya. ya kan? Iya. Kita ikutan ini guys. Kita ikutan salah satu komunitas BNI gitu. BNI. Heeh. Jadi saya itu absen 2. Nah, Bu Mesela ini adalah orang pertama Pertama. gitu, member pertama, dan kita selama 2 tahun ini nggak pernah yang namanya benar-benar ketemuan gini. Iya, Saking nggak pernah. saking sibuknya ini ibu ini saking sibuknya. Ini bisa dilihat kan tuh, telepon gitu. Ini Janjian emang ya seru, berarti serunya jadi agent properti. agent Iya. properti gitu ya. Semua serba dadakan. Oh Semua gitu. serba bukan dadakan ya, kayak anything could happen gitu, kayak tiba-tiba gue harus showing, tiba-tiba gue Hmm. harus ada tim, ada kasus, Hmm. tiba-tiba gue harus ke Jakarta, kayak gitu tuh. Semua jadwal gue tuh very tentatif banget gitu. Kasus apa sih yang paling seru? Kasus yang paling seru, gue pernah showing terus nego sama ownernya. Ketika datang sama ownernya, ownernya lagi ini lapin pistol. Negonya aja udah nggak berani ya. Kayak gitu. Tapi dia baik, cuma dia lagi ngelapin pistol aja gitu. Terus kita udah, wah itu seru sih itu. Terus gue pernah juga, gue jualan tanah kuburan, itu gue pernah. Oh, oke. Jadi ada satu kuburan massal lah ya, yang komersil lah gitu di Kerawang. Terus gue pernah pameran, dan gue bayangin gue nawarin ke orang untuk jualan kuburan, itu gila banget sih. Jualan Tanah lahannya kuburan doang kan? ya, jadi sepetak gitu, sekafling gitu. Oh. Itu gue berani banget ya nawarin ke orang waktu Aha. zaman dulu ya. Sekarang gue kayak harus hati-hati banget gitu. Dulu gue sampai dilempar brosur juga gitu. Oh. Waktu dulu kan gue juga bagi-bagiin brosur di pameran kan, kayak gitu. Terus kayak, saya belum mau mati kayak gitu. Aduh maaf Bu, ini buat investasi gitu. Jadi seru lah itu, jualan barang yang cukup aneh ya, investasi masa depan setelah meninggal. Tapi Kayak emang gitu. dari dulu kan, sebelum adanya Bitcoin, sebelum ada Forex, mungkin properti itu jadi salah satu, apa ya sebutannya tuh, investasi ya, Iya. investasi yang paling tua mungkin ya. Betul. Setelah emas mungkin ya. Nah, Betul. menurut Cici sekarang, khususnya di Bandung sendiri nih, kalau investasi properti apakah masih meyakinkan? Apakah kita lebih baik mengalokasikan uang kita ke yang lain gitu? Oke. Masih seksi ya. Masih seksi dunia properti, asal lu harus bener-bener belinya gitu. Jadi karena properti itu sangat limited. Maksudnya kan tanah nih, misalnya lu tanah di Dago, ya udah segitu-gitunya doang. Terus mau diperpanjang Dago mau kemana gitu, nama jalannya kan pasti udah beda gitu. Jadi menurut gua investasi properti itu yang pertama masih seksi, asal lu beli jangan overprice. Jangan beli yang udah digoreng kayak gitu. Terus udah gitu harus lihat infrastruktur sekitar, apakah mendukung nggak untuk ada pertumbuhan di situ gitu. Terus apa lagi ya? Tahu nggak kenapa Kenapa? infrastruktur tuh penting di properti? Kalau menurut gue mungkin akses, udah gitu orang nyaman tinggal di situ karena infrastrukturnya memadai. Karena menurut profesor yang ngajarin saya, Ci, struktur kota itu adalah jalan. Namanya aja infrastruktur kan. Jadi makanya kalau kota mau berkembang, itu dilihat dari jalannya. I see. Jadi kalau jalannya kecil, kota itu nggak bakal bisa berkembang. Apa yang mau menopang si kota itu gitu? Jalan aja nggak bisa. Akses aja udah males ya orang kesana ya. Kayak Bandung gitu kan, jalan kecil, susah mau berkembang, makanya kayak oh no, mau kemana kita gitu kan. Benar. Makanya developer besar ngambilnya KBP Bandung Barat kan, Summarecon Bandung Timur, which is sampingnya Bandung. Terus mereka kan lihat jalannya gede-gede banget kan. Parah. Nah itu pasti udah nanti bakal berkembang tuh itu. Daripada di Bandung kota yang kayaknya orang sulit Jakarta juga, wah
Udah penuh. tumblek-blek ya. Iya kan, kayak gitu kan. Tapi ruang usaha lagi rame banget sih. Apa ruang usaha apa? Sewa-sewa di Dago, Riau, Cihapit. Hmm. Orang-orang tuh lagi banyak banget cari orang apa ruang sewa di sana. Karena Oh. orang Jakarta kan pasti ada WUS itu kan. Iya, Nah, WUS juga infrastruktur ya. iya, iya. Mempermudah orang sekali gitu kan. Naik Hmm, hmm. WUSnya aja udah kayak plesir gitu. Kan? Iya, iya. Ya, gue enjoy banget dan gue nggak capek gitu kalau naik WUS. Udah gitu masih banyak energi untuk nyobain makanan ini itu gitu Hmm. kan. Soalnya 30 menit udah nyampe gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Apalagi nanti kalau udah diterusin sampai Surabaya Nah gitu iya kan. itu. Iya, Mungkin Surabaya nanti bakal ramai lagi tuh. iya, Heeh. tapi ya makanya itu kan konektivitas itu yang mempengaruhi ini ya, si Mm-mm, harga si di mm-mm. nanti kedepannya gimana gitu ya Betul, untuk betul, investasi betul, gitu ya. betul, betul. Berarti ini udah ada data pendukung satu lagi ya. Infrastruktur itu penting ya. Penting Ya, banget. jadi jangan salah beli properti ya. Iya, 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 betul, betul. Gitu. Terus kalau kita mau kalau tadi tuh jualan kuburan, beneran jualan Hmm, kuburan kan? hmm. Bukan jualan rumah yang bekas kuburan. Bukan, bukan, bukan. Tapi pernah nggak jualan rumah yang bekas kuburan gitu, yang spooky kayak gitu? View kuburan ada. Oke. Gue nggak sebut lah ya. Tapi Mm-mm. maksudnya ada satu apartemen yang kalau lu ngeliat sisi mana itu tuh kuburan gitu. Hmm. Ada. Gue kan kemarin juga sibuk karena sempat di Jakarta juga kan. Nah kalau di Jakarta itu udah sebelah kuburan tuh udah nggak masalah banget loh buat Oh, orang Jakarta. Ya masih masalah tapi kadang-kadang orang udah ya udahlah gitu. Karena udah lahannya udah mereka nyari yang itu kan susah kan gitu. Jadi mereka udah tutup mata. Nah kalau di Bandung masih hmm. dan kalau lahan kuburan itu yang pasti agak susah KPR karena bank itu kan nggak mau ya, nggak mau terima KPR kalau terlalu deket sama lahan kuburan, apalagi kalau kuburan yang besar. Oh, menarik. Kenapa emangnya? Karena gini, bank itu kan kalau KPR kan berarti kita ngutang ke bank. Ya. Nah kalau kita ngutang ke bank, misalnya kita nggak bisa bayar nih, bank itu aset itu akan diambil sama bank lalu dia lelang. Oh, iya. Iya, Mm-mm. kalau Paham, makin paham. banyak faktor-faktor yang tidak mendukung dia untuk jual cepet, bank nggak mau Ya. gitu. Jadi bank juga nggak mau ambil pusing nanti kalau dia nggak bisa bayar, si banknya susah ngejualnya, Mm-mm, gitu mm-mm, kan? mm-mm, Iya, kayak iya, gitu, iya. Itu saya juga baru tahu loh. gitu. Iya, 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 Bukan iya. karena banknya takut hantu ya, bukan. Gitu, tapi susah jual. Terus deket Mm-mm. rumah ibadah juga bang nggak mau. Di gang juga bang nggak mau ambil, nggak mau. Rumah ibadah. Mm-mm. Kenapa? I don't know, mungkin berisik atau macet atau apa kali ya. Maksudnya bukan nggak proper untuk tinggal mungkin. Oh, Atau kalau bank ada bank yang mau pun nilai appraisalnya jadi kecil. ya. Misalnya harusnya dia appraisal misalnya 10 M gitu. Mm. Turun jadi cuma 6 M gitu misalnya. Heeh. Oh. Deket Sutet juga. Oh, Sutet mah iya sih. Heeh, Memang gitu. bahaya kan soalnya. Bahaya dan takut ketimpa ya. Radiasinya kecil loh sebenarnya Sutet Heeh, itu. heeh. Katanya lebih besar handphone yang dicas daripada radiasi Sutet. Oh iya. Katanya gitu. Oh, Tapi iya, harus iya. dibuktikan lagi ya saya. Saya nggak tahu, saya cuma katanya gitu. Tapi sekarang properti apa sih yang lagi seksi dilirik orang biasanya? Yang pasti rumah-rumah yang terjangkau harganya ya, yang Hmm. 1,5 M. Kayak makanya kenapa KBP Sumarekon sekarang lagi fokus jualan yang 1,5 M-an. Oke. Dan itu ya, ya oke lah kita ngelihat dari developer besar pasti mereka udah riset kan, Mm-mm. gitu. Jadi aset-aset harga segituan masih rame. Atau yang mahal sekalian 5 M ke atas itu juga masih dicari orang ada. Jadi istilahnya bos-bos yang tidak terpengaruh sama ekonomi sekarang gitu ya. Sama ruang usaha sih sebenarnya. Sewa-sewa itu franchise itu lagi banyak banget ngambil ke kita. Oh. Franchise makanan gitu-gitu ya. Hmm. Gitu, itu lagi banyak Kayak banget. ini malaikat pencabut nyawa itu warna putih, Apa ya? misi. Itu ya kayak gitu. Terus gacoan kayak Oh, gitu-gitu. Apa ya, apalagi ya, banyak sih, cuman kayaknya gue nggak boleh nyebut brand. nggak apa-apa di sini, nggak Oh di apa-apa, sini nggak nggak apa-apa ya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Sebutin brand aja sebutin brand ya. supaya mereka masuk, bayar, bayar. Bayar.
Tapi kan nggak Almas lagi apa-apa, kita ngambil ke kita. jadi tahu Ci, Iya, maksudnya iya, oh iya. di mana nih gitu kan, kita juga jadi Mm-mm, belajar gitu. mm-mm. Kalau kayak mereka nyarinya itu yang di tempat yang kayak gimana sih biasanya? Pasti yang harus lucu ya, ada satu franchise makanan yang pokoknya harus deket sama brand-brand franchise yang lain. Kayak misalnya harus udah ada McD, harus udah ada pizza gitu. Jadi mungkin kan mereka mau ambil pasarnya Ya, sekitar-sekitar situ kan gitu. Jadi kalau mungkin mereka juga risetnya kalau gue buka di tempat yang masih nggak ada apa-apanya, gambling buat mereka. ya. Heeh. Jadi gitulah, ngikut riset orang lain dia ada di situ. Itu memang ada risetnya sih Ci, Ada kalau risetnya ya. setahu gua. Memang kayak eh kebayangnya kayak gini nih. Kita ada kotak gini kan. Mm-mm. eh Satu sama-sama jualan di pantai ini. Sama-sama jualan es teh. Mm-mm. Terus kan duaan nih. Mm. Oke, hari ini kita di sini. Terus pesaing kita di sini. Mm. Eh, Oke, kan kebelah dua kan si Mm-mm. Pasarnya, konsumennya kan. konsumennya. Nah, tapi gimana kalau misalnya kan bebas dong. Eh, Pesaing kita juga mau pindah kemanapun juga bebas Mm-mm. kan. Mm-mm. Akhirnya dia pindah tuh ke dekat kita. Mm-mm. Terus yang di sebelah sininya ke belakang sini kan buat dia dong, Mm-mm. bener kan? Mm-mm. Terus yang kesininya dia ngambil yang punya kita dong, bener Mm-mm. nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Ya kita gimana? Pindah ke sini. Kita malah sama aja kan apa di sininya. Nah setelah akhirnya pindah, akhirnya yang paling efektif itu sebenarnya di tengah dua-duanya. Kenapa? Soalnya eh, menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Karena dua-duanya narik ke tengah gitu kan. Heeh. Terus sama rata, satu dari sini, satu dari sini gitu. Oke. Istilahnya sih kayak gitu sih, Makanya simpelnya. kenapa Sunia Raja semuanya toko-toko yang kayak gitu ya, ngumpul semua di situ Iya, gitu, toko bangunan, iya, toko teknik gitu iya. ya. Makanya distrik itu sebenarnya bukan hal yang buruk sih. Jadi kalau kita mau nyari apa kan lebih gampang, misalnya ke distrik mana gitu kan. Terus ke distrik mana untuk Iya. nyari kain misalnya ke Mm-mm. distrik mana gitu kan. Ke Cigendewa atau kemana Ke gitu Dua kan. Latip gitu kan. Iya, gitu kayak gitu. By the way Dua Latip mahal banget loh per meter tanahnya. Oh ya? 40 juta per meter, udah sama kayak Dago. Oh, kenapa Iya. sih? Jarang yang jual. Jadi kan hukum properti itu juga salah satunya itu supply and demand ya. Iya, iya. Semakin lu di situ limited area, nggak ada yang mau jual, orang padahal butuh di sana karena tahu orang cari kain pasti ke sana. Jadi orang buka ya sesangkleng weh. Dan maksudnya ada pasar yang beli juga gitu. Gitu. Mahal loh Dua Latip. Oh, terus selain Dua Latip yang paling mahal di mana? Ya Di kalau Bandung. Bandung sih so far masih Dua Latip, Dago, Asia Afrika ya. Dua Latip, Dago mah Ya jelas. udah lah ya. Sama Sayap Riau itu juga oke. Oh, Riau ya. Riau dan sayap-sayapnya gitu. Mungkin nanti ke arah Laswi gitu ya. Mungkin ngerembet ya lama-lama ya. Soalnya kan udah mulai banyak kafe-kafe juga Iya, kan di arah Laswi sana. Benar. Kayak Jabareno gitu Iya, kan. mulai ke situ-situ ya. Tapi masih tetap harga pasarnya masih belum terlalu gimana. Riau yang paling masih tinggi. Riau Cihapit itu tuh lagi banyak banget. Karena mereka di sana daerah kuliner kan. Lagian lucu tahu ke Cihapit, lu suka nggak sih yang vintage gitu? Mm-mm. Gemes kan kayak kafenya lucu-lucu banget di sana. Tapi kan dulu mana ada Ci kayak gitu. Iya sih, mungkin 10 tahun yang lalu. Iya nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada, Vibes-nya kan? mungkin anak-anak skena kali ya. Sekarang Iya. lagi kayak di Jakarta kan Pasar Santa yang begitu-begitu kan. Vibes-nya jadi mungkin ya udah dah kiblatnya ke sana gitu. Lagian kalau Bandung memang vibes-nya kan vintage. Iya. Ya, itu heritage areanya banyak banget. Itu Heritage jadi di area Bandung. tuh apa? Jadi gini, di Bandung itu pemerintah itu kasih ada beberapa lokasi rumah yang ratusan di Bandung ditetapin sama pemerintah itu lahan heritage. Jadi kalau lu beli rumahnya itu tampak depan itu nggak boleh dihancurin. Dan itu tuh di Bandung banyak banget. Vintage kan untuk melestarikan budaya kan sebenarnya kayak gitu. Kayak Asia Afrika ya. Ya, Asia Afrika banyak. Lu tahu Edge Quarter gak? Itu juga kita MOU sama mereka. Jadi itu kan office Soho kan, dia office tower tapi bisa dipakai buat apartemen juga. Kalau lu lihat di bawahnya itu kantor depannya itu ada tulisan Fiat gitu.
Itu Hmm, tuh heritage, jadi bagian itunya yang belakangnya udah kayak wah megah banget, tapi depannya udah harus dilestarikan seperti itu, nggak hmm, boleh diubah. Nah ya ya. Bandung tuh banyak banget kayak gitu. Bagian Asia Afrika sepanjang itu gitu Mhm, ya. mhm. Ada yang ditentuin sama pemerintah gitu. Tapi kalau yang itu kan sebenarnya aturannya berapa tahun yang lalu ya. Kalau pas 10 tahun lalu udah dirubah ya nggak bisa apa-apa. Hmm, NISP itu tuh, ya. itu kan vintage banget kan banknya kan. Hmm, Mhm. hmm. Nah kayak gitu-gitulah. Seru-seru kalau Bandung. Yang kayak gitu-gitu gelap nggak sih, Ci? Atau Enggak sih di dalam spooky ya. Lu tahu gak sih dulu yang cerita apa sih? Ambulan hantu itu loh yang di jalan deket Juanda ya Bukan, atau bukan. apa? Aloysius. Aduh, yang Makadama itu jalan apa sih namanya? Pokoknya Aloysius terus ada totokan ke sini yang bisa tembus ke Banda itu loh. Aduh, Iya namanya iya gue jalannya iya lupa iya, deh. gua lupa Ya, namanya. nah itu tuh kan zaman dulu kan beken banget. Iya, mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu sih. Iya, iya kayak Nggak tahu mereka. iya, iya dulu nggak tahu kayak ya. Dulu Ambulannya juga udah nggak ada kan? udah nggak ada. Nah, itu tuh sekarang disamain jadi kafe. Iya. Maksudnya orang-orang udah yang spooky-spooky gitu malah kalau bisa ya sekarang desain interior pintar-pintar banget ya. Hmm. Kalau bisa didesain dengan lucu malah jadi ya itu vintage banget. Jadi sekarang udah nono spooky itu rumah kentang jadi Ah, kafe juga. iya iya iya. Iya kan? Makanya apa kafenya apa kentang juga gitu kan ya. Hmm. Heeh. Mereka Jadi nge-brandingnya pinter ya. ya sekarang hantu udah nggak ada wibawanya lagi. Udah jadiin kafe semua. Hantu di Bandung udah minggir Iya, dulu. udah minggir dulu. Udah nggak ada wibawa. Oke, udah nggak takut-takut. Iya, Yang penting iya. cuan dulu ya kan, Ini jadiin duit ini dulu. berarti ya artinya properti agen di Bandung itu jago-jago nih ngejualnya. Pinter-pinter gimana mereka Pinter-pinter ini ya. ngerayunya, ini bagus, pokoknya bagus tuh, rumahnya bagus, nggak spooky, nggak ada kucing, nggak. Justru orang jadi penasaran gitu Hah? kan. Tuh I- Cici triknya gimana nih kalau jualan sebagai agen properti nih? Apakah kan sekarang udah zamannya tuh sosial media tuh Hmm, mau ya, YouTube hmm. atau Instagram, TikTok gitu, atau personal brandingnya itu mulainya dari mana sih Oke. misalnya? Bandung itu punya karakteristik yang khas menurut gua ya. Nah, Jadi waktu gua kan gue bisa ngebandingin karena gue sempat di Jakarta juga. Jadi kalau Bandung itu sebenarnya konvensionalnya masih sangat kuat banget. Jadi kalau orang misalnya ibu-ibu nih yang nggak punya medsos, tapi dia channelnya kuat sekali untuk dalam bidang properti ya, itu tuh masih jalan, ya. masih jalan. Kalau di Bandung. Tapi kalau di Jakarta nggak, lu harus medsos, harus branding Oh. gitu. Jadi kalau di Jakarta mungkin orangnya lebih ya duit lebih cepat, lebih sat-set. Jadi mana mungkin yang bisa kasih harga gue lebih murah, yang lebih kelihatan di Hmm. medsos itu lebih dilirik orang gitu. Tapi kalau di Bandung itu based on trustnya masih lebih kuat Hmm. gitu. Jadi media sosial jalan juga, orang juga banyak. Tim gue juga yang ini aktif sekali di media sosial juga, dia sering closing dari TikTok, dari IG, dari YouTube itu juga ada gitu. Oh. Tapi Di Bandung. di Bandung Hmm. betul. Tapi kan itu kayak orang lain kan. Lu kayak filternya lebih ngecek orangnya ini kayak apa, ngecek keinginannya, ngecek kebutuhan, ngecek keuangannya, itu kan kayak lebih panjang kalau orang nggak Hmm. kenal kan. Hmm. Hmm. Tapi kalau lu deket gitu satu circle lu dan beli ke lu segala macem, itu lu akan lebih mudah Hmm. prosesnya. Jadi Hmm. ada satu step, si filtering itu di skip karena lu udah kenal kan, Ya. karena lu udah banyak channel Hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau di Bandung masih dua-duanya jalan menurut gua. Media sosial jalan, tapi lebih kuat di konvensionalnya itu by channel itu Oh. gitu. Terus Tapi kedepannya harus ya, Heeh. harus ngebina media sosial tuh harus banget. Terus gimana tuh? Seberapa penting sih sosial media ke depannya? Penting karena kadang-kadang gini kan, kalau kita udah gue sih udah tua ya, maksudnya udah kepala 4. Tapi Gak kelihatan. makasih loh. Nggak, cuman maksudnya kan generasi kan pasti akan berubah kan, Iya, iya. ya kan. Nah kita kan harus mempersiapkan nanti calon belinya itu bukan angkatan 40 50 yang seangkatan gue lagi, tapi kan harus ke bawah, which is anak-anak Hmm. 30 ke bawah sekarang itu kan sangat media sosial ya. Oh, iya. Jadi menurut gue untuk sekarang di Bandung yang emak-emak yang gaptek itu masih bisa survive.
Mmm, Tapi 10 tahun lagi ya nggak bisa, 5 mhm, tahun lagi even menurut gua nggak bisa. Udah mhm, harus, oke, channel lo harus diperkuat, ya, plus media sosialnya mau nggak mau. personal branding-nya harus kuat ya. Personal branding harus kuat karena orang itu pasti screening dulu gitu loh. Mmm, Kayak lihat ini, terus lihat agentnya di IG kayak apa, bener nggak sih dia agent bener, agent bodong segala macam kayak gitu kan bisa juga kan. mhm mhm, Gitu orang trust nggak ini, review rumahnya oke nggak, kayak gitu gitu kan. iya 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 Mm-mm. iya. Berarti memang kalau di properti agen sendiri tuh memang trust itu nomor satu ya berarti Iya ya? betul. Kan kayak misalnya urusannya duit ya, kayak misalnya lu dealin rumah, terus oke nih uang tanda jadi, uang tadinya ini kemana, ya kan. Ada loh klien gue yang sangat polos mungkin ya, Mhm. sempat titip uang tanda jadi ke agent gitu. Iya kalau agentnya amanah ya. Ada yang sakit kepala lah, ada lah kasus-kasus beberapa gue denger cerita dari teman-teman gue, kayak dia serahin tuh kunci sama ininya apartemen, udah gitu dia bilang oke nih, apa, bayarnya bulanan ya gitu. Mhm, Oke, ownernya oke-oke aja, ternyata bayarnya cash ke dia setahun, terus dia nyicil ke owner, duitnya dia pakai dulu ya, kayak gitu-gitu tuh ada loh. mmm, Jadi harus hati-hati ya, integritas tuh penting banget sih kalau jadi agent mhm mhm mhm. gitu. Jadi Kok boleh memang minum gak sih? boleh boleh Boleh. boleh. Jadi, Terus terus. eee, untuk sebagai seorang agent sendiri sih, agent properti ya, sebenarnya skill apa sih yang dibutuhin gitu? Apalagi kan banyak mungkin orang-orang atau anak-anak yang bingung mau ngapain, gabut gitu abis Hmm, lulus kuliah. kuliah gitu kan, mereka gak ada kerjaan, biasanya mereka kalau sekaligus apa ya, ngabisin waktu Hmm. liburan biasanya mereka juga ikut-ikutan jadi ini ya, jadi Hmm. Agent ngisi agent waktu kan, ya ngisi ya. waktu. Nah, sebenarnya skill apa sih yang paling dibutuhin gitu? Skill ya. Kalau skill itu ada dua menurut gua. Yang pertama itu skill soal teori, soal legalitas, Hmm, kayak prosedur pembelian itu penting. hmm, Skill harus tahu mana yang bahaya dan yang gak bahaya buat owner dan buyer, keduanya itu skill soal teori lah ya. Satu lagi adalah apa ya nyebutnya ya? Bukan mental skill ya, soft skill atau apa ya? Kayak cara lu negosiasi, hmm, cara lu menyampaikan hal-hal yang tidak enak, hmm, communication skill mungkin ya, berarti ya. Terus hmm, cara lu berintegritas. Jadi gini, agent itu menurut gua harus di tengah. Dia harus ngelihat mana yang aman buat owner dan buyer. Jadi agent itu tidak bisa berpihak menurut gua. jadi wasit. Iya, jadi wasit, betul. Kalau berpihak misalnya lu pegang owner, lu pihaknya ke owner aja. Padahal yang lebih cengli nawarnya yang buyer gitu misalnya ya. Ya kita Hmm, harus apa adanya menyampaikan sama owner gitu. Ini tuh sebenarnya harga pasarnya segini, buyer tuh nawar segini tuh sebenarnya cengli. Tapi balik lagi, keputusan bukan di tangan gua. hmm, Keputusan di hmm, tangan owner. Tapi kita harus harus bisa menyampaikan keadaan sekitar yang sebenarnya tuh seperti apa hmm, gitu. Jadi menurut gue teori yang tiga tiga sorry, satu teori ya, tadi ya, teori tentang legalitas dan segala macam, satu lagi communication skill, yang satu lagi integritas dan mental. mental. Mental tuh penting banget loh buat agent, karena kita nggak ada gaji, Ya, kita kan entrepreneur sebenarnya kan, heeh, kita punya toko, barang-barangnya ya properti gitu. hmm, Jadi hmm, kalau lu nggak punya mental yang kuat di sini, gue rasa nggak akan bertahan ya. hmm. Jadi kalau gue, misalnya gue punya tim nih, gue selalu nanya, siap susah nggak lu gitu. Karena orang pikir oh cuma ngenalin dong, oh no 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 no, tidak semudah itu jadi agent Hmm, hmm, gitu. Lu butuh mental lu harus kuat. Kadang-kadang kan showing, gue pernah showing 40 rumah pernah, ya, ujungnya nggak jadi juga ada, heeh, ujungnya jadi juga ada gitu. hmm. Tapi maksudnya nggak mungkin sekali showing langsung deal, itu nggak mungkin. 40 rumah tuh maksudnya ke satu orang gitu? Ya konsumennya lihat-lihat, nanti lihat dulu 7 rumah, nggak Mmm, cocok, nanti lihat lagi gitu kan. ya. Perjalanannya panjang, 3 bulan 6 bulan itu bisa banget, Oh, jadi bisa banget. tergantung si Konsumennya. buyer-nya mau Mm-mm. ya ya kayak yang selalu Cici bilang, cari rumah itu
seperti cari jodoh. Seperti cari jodoh gitu Iya, ya. ada tagline satu lagi, cari ruang usaha itu seperti cari suami. Kenapa tuh, kenapa? Harus bisa transfer tiap bulan. Iya kan? Setelahnya kan, Setelahnya, setelahnya. iya. Kalau misalnya lu ruang usaha tidak menghasilkan, ya what for gitu kan? Iya. Pokoknya kalau udah deal gitu kan, udah Mm-mm. deal, udah tekan kontrak gitu kan, Mm-mm. ya harus transfer terus gitu Iya, ya. harus menghasilkan terus gitu. Ya benar 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 benar. Konsepnya harus gitu ya. Harus gitu, Harus gitu. bener. Oke oke. Picuanin nggak gitu kan? Kalau Ya. rumah kan, ya lu nggak harus untung. Kalau lu beli rumah kan, tapi lu harus nyaman, Ya, ya kan? itu jodoh. Itu jodoh. Gitu deh. Iya 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 iya. Ya itu jadi 3 skill yang harus dimiliki agent itu ya menurut gua. Mhm. Terus kalau sekarang kan lagi ini nih, lagi berkembang banget AI. Mm-mm. AI terus Mm-mm. ada yang kalau Cici tahu tuh namanya tuh agentic AI. Jadi dia tuh udah bisa melakukan spesifik task gitu. Mm. Jadi salah satu yang saya pernah dengar tuh adalah ada AI yang memang udah spesifik untuk jadi agen properti. Mm-mm. Dia tuh bisa nyari, kalau misalnya kita punya rumah mau dijual, kita tinggal kasih ke si AI ini. Mm. Terus dia yang fotoin, eh, dia yang masarin, dia yang Mm. masang iklan, Mm-mm. dia yang nyari orang yang cocok buat si tempat kita ini Mm-mm. gitu. Terus semuanya sampai deal, baru udah mau cocok baru dikonekin. Nah, menurut Cici Mm-mm. untuk AI kayak gini, eh, opini Cici gimana nih? Bagus banget ya menurut gua. Ah, Maksudnya gue sih tidak merasa tersaingi ya sama AI ya. ah, Jadi justru gue harus mengendarai AI itu. ah, Itu tuh memang jadi agent itu kan repot ya. Lu harus survei rumah, harus foto, harus spesifikasi, harus mengiklankan. Udah gitu masih ada PR lanjutan, masih harus showing, masih harus dealing. Nah, dengan ada AI itu tuh sebenarnya kerjaan 40% tuh udah beres. oh itu baru 40%. Baru 40%, Bro. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi Ah, itu sangat mempermudah gitu. Jadi ah, gue tinggal pakein itu. Tapi balik lagi tadi yang gue bilang 3 skill tadi tuh hmm, nyambung jadinya ya kan. hmm, Ada teori, ada integritas mental, dan how communication skill. Nah itu kayaknya yang kayaknya menurut gue belum bisa digantiin sama AI ya. Kalau hmm. lu ketemu klien itu tuh sangat bervariatif sifatnya, kebutuhannya, keadaannya. Nah itu tuh agent tuh harus bisa melihat hal itu semua gitu. Lu nggak bisa pakai ilmu negosiasi yang sama ke semua klien, karena semua klien itu beda-beda semua. Ya betul betul betul. Udah sifatnya beda, sifat dan karakter beda, keadaannya juga beda, urgensinya juga beda. Nah itu menurut gue AI masih belum bisa menggantikan ya. Dan cara menyentuh, menyentuh dalam artian supaya kena nih owner, gue kenain touchnya ini, dia akhirnya mau ngasih nih harga segini. Nah itu kan AI gue rasa belum bisa ya. Hmm. Kalau sampai ngelihat kedalaman hati gitu, ada gerak-gerik yang ya gue nggak tahu kalau AI nanti udah semaju itu ya. Tapi Ya. tetap lah negotiation skill dan segala macam itu butuh human touch, itu menurut gue masih sangat perlu. Jadi ya itu hanya membantu 40% sampai 50% kerjaan agent. Ya. Berarti kalau menurut Cici sendiri, untuk kita sebagai agen properti itu untuk belajar psikologi atau Hmm. untuk supaya bisa ngerti buyer sama eh, owner ownernya itu gimana sih, mereka kondisinya gimana gitu. Apakah penting gitu? Penting sekali, Oh gitu. penting banget. Karena kita balik lagi, kita bukan jualan barang ya kalau menurut gue ya. Kadang-kadang gue lebih ngerasa itu jualan value gitu. Hmm. Jualan value, jualan needs, Hmm. jualan urgency mereka, jualan pain, even pain gitu. Hmm. Kadang-kadang ada yang gue ini ada satu kasus cerita lucu ya. Jadi gue tuh pernah jualan ruko, gara-garanya ada ibu-ibu yang udah pengen banget anaknya mandiri. Hmm. Jadi dia tuh kasih ruko ke anaknya, kasih modal gitu, udah dia nggak mau. Gue udah kasih modal, udah ya lu nggak usah minta-minta gue lagi gitu. Jadi dia tuh udah ngebet banget gitu, anaknya pengen usaha gitu. Hmm. Itu kan painnya si ibunya kan Hmm. gitu. Jadi waktu itu gara-gara gue tahu painnya,
dia dari budget 3M jadi naik 6M. Hmm. Itu bisa terjadi kayak gitu karena gue tahu psikologinya gitu. Oh. Gue tahu behind kenapa dia mau belinya Uh-huh. gitu. Oh. Jadi penting sih belajar psikologi, belajar menganalisa orang gitu ya. Tapi Cici sendiri sebelumnya pernah belajar khusus gak sih? Atau ini learning by karena udah Di 10 lapangan tahun di aja gitu lapangan ya. gitu? Gue kebetulan gue orangnya suka training. Uh-uh. Jadi gue pernah ikutan training Dale Carnegie, gue pernah ikutan Oh. emotional quality Joshua Iwan, Wahyudi Oh. gitu. Jadi ilmu itu semua gue gabungin Oh. gitu. Iya, iya, iya. Enggak sih, harus belajar juga menurut gue ya, banyak baca buku, Iya, iya. banyak dengerin cerita orang gitu. Memang berarti soft skill yang kayak gitu tuh untuk mengerti orang tuh nggak bisa tiba-tiba mengerti gitu ya. Ya kecuali lu bakat dari orok ya. Mungkin ya. Tapi kalau gue nggak bakat. Gue harus belajar sih gitu. Iya. Yang penting punya kerinduan untuk belajar kan. Mau Hmm. upgrade gitu kan. Upgrade. Upgrade. Belajar apa lagi nih yang paling penting selain itu? Gue juga banyak seminar-seminar kayak pertumbuhan ekonomi, kayak apa gitu kan. Iya, bener Ya juga. kan. Terus kayak misalnya kan kalau kita tuh ada portal internet untuk jualan properti. Dulu sih ada Apa itu maksudnya? rumah.com, Oh, rumah iya. 123, tapi sekarang rumah.com udah tutup. Jadi rumah 123. Nah, dia juga suka banyak tuh kayak setahun sekali nanti undang pembicara siapa Oh. gitu, kayak pakar-pakar ekonomi, menteri lah atau apa gitu ya. Gue ikut-ikutan begitu sih. Harus banyak denger juga ya kayak gitu ya. Harus banyak denger. Kalau kita mau ngomong apa sama konsumen, bingung teh. Properti lagi bagus nggak? Bagus nggak ya? Gitu kan, bingung ya. Jadi kalau ini kan, masih sisi ini yang bagus, sisi ini yang enggak gitu-gitu sih. Pesan untuk anak-anak yang tertarik terjun gitu ke dunia properti. Itu apa gitu. Terus sama satu lagi itu kalau misalnya mau ngasih pesan ke diri sendiri di tahun pertama, mau bilang apa gitu. Oke. Gue buat diri gue dulu ya, karena lebih gampang ya. Oke. Kalau gue di tahun pertama masuk properti, gue akan bilang ke diri gue fokus lah. Fokus. Karena dulu tuh gue tuh terlalu banyak kesana kesini, kan masih punya toko bangunan, ya kan, masih punya toko bangunan. Terus gue juga kayak gue dulu ada IO juga, gitu. Jadi tapi IO company ya. Jadi gue tuh terlalu kesana kesini. Nah kalau sekarang gue belajar jadi sebenarnya dari 3 hal itu ya tinggal gue hitung aja sebenarnya untung yang paling gede yang mana ya, nggak sih? Betul. Ya kan, untung yang paling gede udah itu fokusin, yang lain jadi prioritas kedua dan ketiga gitu. Nah kalau dulu gue masih bingung, jadi gue acak-acakan gitu. Tapi kalau sekarang ya udah fokus kan gitu. Jadi fokus. Ketika kita fokus tuh belajarnya pasti lebih bener, lebih mau ngelakuinnya lebih full heart kayak gitu. Nah terus kalau pesan buat anak muda yang mau ngejalanin properti, gue bisa bilang sebenarnya properti itu kalau lu tahu caranya, kalau lu mau belajar, nggak harus punya modal gede ya. Tapi lu bisa jadi someone banget sebetulnya. Karena di properti itu lu kan kalau closing itu kan bukan UMR ya. Kalau kecuali lu closing sewaan ya. Tapi kalau lu closing rumah itu kan bisa puluh-puluh juta sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari lu mau dapetin penghasilan berapa, ya tinggal usaha lu dikaliin berapa aja untuk dapetin nominal yang lu mau gitu. Jadi menurut gua anak muda kalau lu punya mental yang kuat, mau belajar, mau berjuang, itu sebenarnya untuk dapat nominal besar daripada orang kerja biasa itu sangat bisa gitu. Jadi pesannya yaitu hanya sangat bisa, tapi balik lagi kalau buat anak muda menurut gue kalau skill mah nggak masalah ya, karena anak muda sekarang tuh gampang banget belajar. Tapi gampang belajar kan sekarang. Media sosial lu udah informasi semua, lu tinggal baca. Tapi yang paling butuh itu adalah mental dan integritas menurut gue buat anak muda ya.
mentalnya jangan tempe gitu. Iya, iya, jangan tempe. Tahu. Harus tahu, oh jangan ya, dua-duanya jangan ya. Harus harus grit ya, harus punya grit, harus Hmm. punya resilience yang kuat gitu. Hmm. Tapi once lu bisa, lu akan hebat banget sih menurut gua. Karena lu kan dealing dengan bos-bos ya, lu kalau lu nggak punya skill yang bagus susah ya. Ya. Heeh, kayak gitu. Jadi Oke. bisa upgrade anak-anak muda banget sebetulnya di dunia properti, dan lu bebas ngatur waktu lu sendiri. Ya. Ya, gue di negeri pun bisa closing juga. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.